Panji Media Utama atau saya singkat ini PMU dengan membawa produk Mutoh. Nah, kami ini coba menghadirkan Mutoh at its best Pak. Jadi versi terbaiknya dari Mutoh. Yang mana kita mau masukin semuanya ini ke Indonesia dan memasarkan Indonesia dengan Sobat Print Media, hari ini yang udah kita tunggu-tunggu cukup lama, sahabat saya Roni Rahmat. Nah, sekarang memang banyak orang sudah mengenal, udah tahu. Pak Roni mah semua orang tahu lah. Nggak juga lah. Ya kan, di dunia persilatan, digital printing sudah dikenal belasan tahun, ya kan. Nah, tahun ini justru membuat gebrakan yang luar biasa. Saya sih bilang sebelumnya welcome on the club. Terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Roni ini merupakan founder dan owner dari Panji Media Utama. Dan yang sangat cukup menggemparkan, dan Panji Media Utama walaupun sebagai pendatang baru di dunia persilatan, ya, dan ternyata mendistribusikan Mutoh yang sebagai distributor resmi di Indonesia. Makanya tadi saya bilang selamat datang untuk Pak Roni dalam dunia persilatan. Siap Pak Rudi. Dan ternyata sekarang sudah mulai bisa terang-terangan kita. Nah, jadi terkait Mutoh nih Pak Roni, ya. Saya nggak bertanya mengenai masa lalu lah. Coba kita lihat ke depan. Baik. Nah, dengan Pak Roni sekarang sudah full memegang Mutoh di Indonesia. Apa yang bisa menjadi pembedanya tuh ke depan? Oke, sebetulnya kalau pembeda banyak sekali ya Pak Rudi ya. Walaupun ya tadi kita udah mau ngebahas masa lalu, tapi yang jelas sekarang begini. Dengan adanya Panji Media Utama atau saya singkat ini PMU, dengan membawa produk Mutoh, nah kami ini coba menghadirkan Mutoh at its best Pak. Jadi versi terbaiknya dari Mutoh. Yang mana kita mau masukin semuanya ini ke Indonesia dan memasarkan Indonesia dengan barang-barang original Mutoh yang notabene semua masih 100% made in Japan. Kemudian pendukungnya juga sama, baik itu aksesoris, optional item, dan juga garansi yang kita berikan itu semuanya standar dari pabrik. Gitu. Ya, jadi mungkin ini salah satu hal pembeda yang paling nyata saat ini dan sudah berjalan sebelumnya. Mungkin ada beberapa lah ya. Saya juga mungkin nggak terlalu hafal jumlahnya, tapi ada beberapa yang sudah menjalankan ini dengan mesinnya. Kemudian tintanya juga original dan terbukti daya tahan mesinnya juga panjang dan nyaris kami tidak pernah mendapatkan hal yang kritis dari masalah-masalah mesin yang biasa timbul gitu. Peringat pun umurnya cukup lama, perawatan mesin juga jadi lebih mudah, dan yang pasti masalah garansinya. Garansinya itu dapat langsung backup dari pabrik. Itu sih Pak Rudi mungkin jadi pembeda utama ya. Nah, jadi Mutoh dengan wajah baru lah ya. Jadi saat ini waktunya untuk ditampilkan Mutoh dari sisi yang terbaiknya. Betul. Nah, jadi yang menjadi pembeda, kalau saya lihat memang belasan tahun Mutoh sudah hadir di Indonesia. Nah, selama ini kan belum mempergunakan tinta asli. Ya, dari istilahnya dari distributor yang terdahulu. Betul. Nah, jadi mulai saat inilah ya, jadi sejak PMU menangani Mutoh, berarti sudah bisa masuk dengan tinta orisinil. Bisa Pak. Pure dan original. Memang itu yang kami sediakan. Gitu. Jadi tinta original, spare part juga original, aksesoris original, semuanya serba original termasuk juga masalah warantinya. Gitu ya. Jadi kami mencoba segmen yang memang semestinya Mutoh seperti itu. Gitu. Jadi ya memang walaupun ada kesempatan, tapi saat ini kami memilih untuk yang seperti ini. Ya, jadi menunjukkan sisi terbaiknya dari Mutoh yang pernah saya jalanin gitu dan sudah terbukti. Gitu Pak Rudi. Nah, jadi ya justru itulah ya, karena dari masa lalu yang berbeda, kayak kenapa Mutoh itu banyak dipertanyakan sama orang. Bahkan toh masih bertanya bahwa Mutoh itu masih ada. Masih gitu kan. Dijamin. Padahal untuk worldwide, Mutoh itu kan cukup dominan. Ya market share di Jepang malah paling terbesar. Pengguna digital printing. Nah, sekarang kenapa tidak nih waktunya di Indonesia lah Mutoh harus tampil?
Ya, justru itu. Makanya itu yang kemarin kami coba yakinkan ke Mutoh bahwa sebetulnya mungkin Indonesia ya, khususnya masih punya kesempatan yang cukup baik. Jadi memang brand Mutoh kalau sebelumnya kurang begitu dikenal atau mungkin ada yang bilang Mutoh itu kurang bagus, ya bisa saya bilang bahwa ya tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi yuk kalau memang mau coba kabarin aja. Kita akan tunjukin versi terbaik dari Mutoh untuk masyarakat digital printing Indonesia. Ya, supaya mereka juga punya banyak pilihan lain. Gitu ya. Sekarang kita sering dengar masalah kualitas, daya tahan mesin. Yuk kita cobain. Gitu. Saya bisa convince kok. Saya bisa yakinkan bahwa apa yang saya jalanin ini berdasarkan pengalaman. Gitu. Kalau memang nanti pengen tahu siapa sih yang udah pakai dan kayak apa sih, ntar saya tunjukin. Gitu. Okay. Ya. Jadi paling tidak untuk pengguna tinta original sekarang sudah ada. Ya? Sudah ada ya. Mempergunakannya. Sudah ada. Karena memang sebelum pergantian distributor pun sebetulnya sudah saya coba jalankan, walaupun tanpa dukungan, tapi kita coba jalanin dan akhirnya sudah terbukti. Gitu. Sampai akhirnya terjadi perpindahan ini, ya itu tetap saya jagain. Ya berhubung historikal juga cukup lama Pak. Jadi Mutoh di Indonesia itu resminya sekitar 23-24 tahun Pak. Pertama kali di Indonesia masuk itu tahun 2000. Tahun 2000 persis gitu. Karena saya paling hafal lah gitu. Sampai sekarang. Jadi bisa dibilang karena hubungan itu saya yakinin udah pokoknya kita bisa jalan. Kita udah punya historikal baik yang eco-solvent, baik yang sublimasi, baik yang UV dan juga yang multipurposing yang sekarang ini Bapak mungkin udah pernah tahu ya. Itu semuanya original dan daya tahan mesinnya juga luar biasa. Oke, jadi saat ini udah berapa lama pengguna yang pengguna ini ada yang sudah 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun? Sudah 3 tahun berjalan ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya program ini sudah saya terapkan sebelum perubahan penunjukan distributor, tapi karena memang ya banyak hal lah ya, jadi akhirnya itu membuat itu tidak terlalu berjalan. Tapi setelah ada perpindahan, saya propose ke Mutoh, saya bilang saya akan lanjutin. Itu karena biar gimana, ini jadi salah satu citra terbaiknya Mutoh untuk kita tunjukkan ke masyarakat gitu Pak. Daya tahan printhead dengan itu? Ada yang sudah 3 tahun Pak. Sampai sekarang? 3 tahun nggak pernah ganti printhead? Eco-solvent. Eco-solvent pula? Eco-solvent pula, ya. Gitu. Tapi pemakaiannya bukan pemakaian production ya, gitu. Kalau production tentu umurnya saya jamin pasti lebih pendek, tapi tidak sependek kalau tidak pakai non original. Lebih pendek jangan dijamin atuh. Oh, ya saya jamin lebih pendek. Ini mah buruknya malah dijamin. Gitu, tapi paling tidak dengan penggunaan yang benar, ya. Artinya 3 tahun pun belum pernah ganti printhead itu. Belum pernah ganti printhead. Ya ini memang kan kondisi teknis beda-beda ya Pak. Jadi mungkin karena pemakaian juga. Jadi saya nggak bisa bilang ini average 3 tahun nggak. Tapi kalau kita mau lihat versi yang terlamanya ada yang 3 tahun. Gitu. Kalau untuk yang kelas-kelas produksi, tentu kita udah paham juga ya. Mungkin tinta dengan printhead seperti ini daya tahan paling kita bilang top-topnya 2 tahun. Gitu. Ya, tapi ya 2 tahun sih udah nggak ragu lah pasti ada gitu. Tapi kalau untuk yang pemakaiannya biasa dan memang dia fokus di high quality, umurnya lebih panjang, itu aja. Ya, karena biasa memang pengguna printhead itu diprediksi 1-2 tahun lah ya. Ya betul. Nah sebelum lebih lanjut mengenai tadi penggunaan tinta, untuk saat ini solusi apa aja sih yang dimiliki oleh Mutoh? Mutoh sih kalau dibilang seluruh range-nya ada. Mungkin ada juga range yang saat ini tidak dimiliki oleh brand lain. Ya. Kalau yang standar kita bilang water base sudah pasti ada, market dye. Tapi berhubung market dye kayaknya juga mungkin karena market dan lain sebagainya tidak terlalu kuat. Tapi akhirnya diganti dengan yang Sublime. Nah Sublime ini di Mutoh brandnya positioningnya cukup bagus Pak. Terutama di China ya waktu itu. Sempat beberapa tahun. Saya nggak punya data yang sekarang, tapi waktu itu sempat beberapa tahun menguasai pangsa pasar nomor 1 mesin Jepang di China. Oh ya? Ya, untuk yang seri sublimasi seluruh seri value jet ya. Terus kemudian eco-solvent juga kami punya. Ya, eco-solvent juga ada range tintanya, ada yang murah, ada yang mahal juga. Tapi yang saat ini saya pakai yang seri standar itu seri ULVA juga itu yang membuat printheadnya umurnya. Tinta ori pun ada beberapa pilihan. Jadi bukan hanya satu tipe saja gitu. Oke, menarik. Sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang semua mesin Jepang punya hal yang sama Pak, gitu. Karena biasanya mereka akan menyediakan beberapa dan tergantung kebutuhan mereka apa. Kalau di Eropa, di Amerika mungkin orang nggak terlalu concern dengan harga ya, tapi kalau mungkin di market Asia mereka akan concern dengan tipe tertentu.
gitu. Jadi supaya memang bisa fit ke marketnya. Ya, karena tidak umum di Indonesia. Biasa satu merek bawa tinta asli hanya satu tipe aja ya, kita kenal. gitu, betul. Sedangkan di Mutoh itu punya beberapa. Terus kemudian tinta UV. Seri UV juga kita ada. Ada baik yang mini flatbed maupun yang flatbed murni ataupun yang hybrid. Ada juga yang roll to roll. Semua range kita punya. Serinya macam-macam gitu. Nanti kalau mau dibahas lebih panjang nih Pak. Jadi saya kasih produk knowledge Pak. Ya justru itu paling tidak solusinya cukup lengkap ya. Lengkap. Jadi tadi mulai dari water base yang maupun pigment ya, masih bisa dipergunakan. Sublim ada, EcoSolvent ada, UV ada lagi Pak. Apa itu? Ini kita punya segmen khusus ini namanya multipurpose ink. Ya ini agak berbeda dengan yang lain. Proses pengeringannya bukan dengan heater, tapi dengan hot air. Jadi peniupan angin panas. Gitu. Itu memang materialnya bisa dipakai macam-macam. Mirip-mirip seperti UV, tapi kalau UV kan sifatnya dia nempel di permukaan. Nah kalau yang multipurpose ini menyerap ke dalam media. Jadi bisa dipakai contohnya seperti di kulit sintetis, ya bisa dibuat tas, dompet, sarung tangan dan sebagainya. Iya betul. Dan daya tahannya juga kuat. Kemudian di atas media-media lain yang rigid pun bisa. Dan dia lebih soft feel dibandingkan UV. Kalau UV kan ada tonjolannya, ya cenderung ada 3D-nya gitu kan. Tapi kalau ini lebih soft seperti tinta water base atau EcoSolvent. Ada sedikit menyerap lah ya. Jadi feel-nya berbeda. Betul. Multipurpose ink. Multipurpose ink itu ada dua seri, yang kecil ukuran lebar 60 cm VJ628, kemudian yang ukuran 1,6 meter hybrid jatuhnya, jadi bisa roll bisa rigid, itu menggunakan tipe namanya 1628 MH. Hanya dua itu aja. Kalau soal angka-angka minta maaf. Siap. Biasanya nggak pernah saya terlalu ingat. Jangan dihafalin Pak, saya juga stres ngapalinnya. Nah jadi ada beragam solusi yang dimiliki oleh Mutoh saat ini. Betul. Ya. Nah target market yang kira-kira ke depan akan lebih difokuskan. Target marketnya apa dulu nih? Ya dari semua solusi itu, apakah memang berbeda-beda dari setiap solusi? Ya beda-beda Pak. Jadi memang kalau di segmen Sublim dan EcoSolvent seperti Bapak tahu ya, Sublim akan lari ke industri yang garment, ya pembuatan jersey, hijab, yang menggunakan polyester itu juga sama kompetisi kita dengan yang lain-lain, tapi tetap kita bilang positioning kita beda sendiri. EcoSolvent ke graphic market itu juga akan sama seperti brand yang lainnya, cuman memang kami dengan standar yang ada saat ini bisa dibilang kan Mutoh itu masih satu-satunya yang masih 100% made in Japan semuanya. Jadi mungkin secara positioning memang kami tidak bisa fight dalam tanda kutip dengan sisi harga dengan yang lain, tapi kualitas yang kami tawarkan bisa jelas berbeda dengan yang lain. Gitu. Ya, terus kemudian ada segmentasi khusus UV, mungkin ke interior design dan lain sebagainya, itu standar aja, semuanya juga sama. Yang jadi pembeda mungkin salah satu yang seri MP, ya MP ini multipurpose tadi itu masuknya lari ke industri manufaktur, ya jadi lebih spesifik Pak. Jadi itu masuk ke science age agak susah advertising karena bisa dibilang cost produksinya tinggi, jadi nggak bisa fight. Nah segmentasinya ke sana, jadi kita memang bagi-bagi aja gitu. Tetap di segmen yang reguler semua ada dan kita bisa masuk, dan segmen khusus yang ke industrial juga kita mulai main. Ya sebetulnya kalau mungkin teman-teman kemarin lihat yang ke Drupa kemarin itu ada seri baru yang diluncurkan. Tapi saya sepertinya sudah dapat bocoran bahwa ini belum akan dijual di Asia, Pak. Karena memang harganya relatif lebih tinggi. Nah, tapi masih dipelajari dulu. Gitu ya. Nanti saya kasih bocorannya lagi. Ya, belum masuk ke sana. Belum. Tapi memang dari tadi bahasanya ini bahwa Mutoh lebih mahal dari tadi ini. Ya. Kalau kita bicara sama-sama menggunakan tinta ori, mestinya sih apple to apple mirip lah ya dengan kita bicara secara pricing. Ya betul Pak. Seharusnya kurang lebih sama aja ya. Cuman tidak mahal. Memang tetap ada pembeda Pak. Karena kalau manufaktur di luar biasanya kan akan lebih sedikit cost down. Gitu. Nah berhubung ini memang the one and only ya, masih satu-satunya yang made in Japan. Ya suka nggak suka memang saya juga udah pernah ke pabrik, jadi saya tahu persis mereka kerjanya seperti apa, dan kalau lihat proses seperti itu saya tahu ini nggak mungkin lebih murah. Karena proses yang dibuat itu sangat detail sekali, dari mulai R&D-nya saya tahu, proses manufacturing, proses QC-nya juga saya paham, sampai akhirnya mesin itu dirilis gitu. Jadi memang ada pembeda lah, gitu, ada pembeda. Begitu kira-kira Pak Rudi. Yang nggak diragukan. Nah dari semua model yang ada,
saya sangat berkesan banget dengan satu model yang saya sangat kenal. Apa itu? RJ900X. RJ900. Ternyata sampai sekarang itu masih ada. Itu si legend, Pak. Ya, itu legend ya. Dari zamannya RJ900C, kemudian sekarang jadi RJ900X. Ya. Jadi sebetulnya RJ900 ini awalnya untuk market CAD, Pak, CAD. CAD market ya. Jadi untuk ngeprint blueprint dan lain sebagainya yang terkait dengan arsitektural, sipil dan lain-lain. Tapi berhubung dicoba untuk pakai tinta Sublime waktu itu juga sangat luar biasa, daya tahannya juga bagus. Itu akhirnya dipertahankan sampai sekarang. Ya karena mungkin saat ini yang segmennya paling lengkap untuk ukuran ya ada di Mutoh. RJ900 itu tidak bisa dipakai untuk yang lebih tinggi daripada jersey. Jadi kalau pemain jersey pakai RJ900 dijamin cukup. Sudah cukup. Dan dari harga sangat terjangkau. Harga sangat terjangkau. Karena betul. Legend ini modelnya sangat sederhana, bentuknya, penggunaannya juga sih. Betul. Dan portable juga ya, bukan portable sih sebenarnya, lebih kecil-kecil banget. Nggak kecil-kecil banget, tapi relatif gampang dipindahin. Iya, relatif gampang. Ya, jadi kalau konsumen mau banyak pilihan untuk proses produksi itu bisa dengan mudah menggunakan mesin ini. Dan masih available ya? Masih available, termasuk spare part dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pakai RJ900 ada masalah atau apa, nggak usah khawatir karena spare part itu masih lengkap tersedia. Jadi pengguna RJ900 saat ini pun harusnya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena spare part masih tersedia. Betul. Walaupun itu mesin sudah ada 10 tahun lebih. Sudah sejak tahun 2007 ya, kalau nggak salah. 2007. Ya. RJ900 20 tahun berarti hampir. Ya. Dia berbarengan dengan seri ValueJet dan bertahan cukup lama. Dan ini memang salah satu kelebihan Mutoh, Pak. Jadi walaupun mesin ini umurnya sudah cukup lama dan katakanlah ada beberapa hal yang disebut discontinue, tapi beberapa spare part yang core-nya intinya masih ada. Masih ada. Terutama untuk pengguna RJ900, jadi nggak usah khawatir ingin menghidupkan mesinnya. Silakan. Itu bisa jalan. Bisa. Karena spare part itu masih lengkap. Luar biasa. Spare part masih sangat lengkap. Masih lengkap, Pak. Masih lengkap. Itu kelebihannya kami di Mutoh. Jadi mereka walaupun sudah diskon, kan Jepang kebanyakan begini. Pada saat state mesin ini discontinue, habis masa dukungannya, stop produksinya, maka dia akan memberikan support selama minimal 3-5 tahun untuk kesediaan spare part sebagai support. Ya, itu standar. Itu standar. Dan itu pun nggak wajib selama 5 tahun 100% spare part itu ada, tapi gradually menurun. Nah, Mutoh ini masih menyediakan. Karena saya pikir memang spare partnya jarang rusak. Ya, mainboard juga awet, power supply juga awet, asal semua kondisinya baik ya. Itu semua tentu punya standar yang sama, saya rasa kelistrikan, perawatan, itu semua sama lah. Gitu. Kayak gitu Pak. Jadi spare part kalau emang ada yang kesulitan kasih tahu aja. Oke. Siap. Nanti tinggal bisa dihubungi lah ya. Bisa, silakan. Cari di website. Ada websitenya? Ada. panjimediautama.com. Panjimediautama.com. Ya. Tulisnya semua digabung. Tidak ada huruf aneh? Enggak ada Pak. Semua Panji Media Utama. Standar Pak, Panji Media Utama. Itu aja. panjimediautama.com. Informasi bisa dapat di sana. Betul. Nah, saya mengenal Panji Media Utama ini terus terang sudah dari tahun 2023 kemarin. Ya. Siap. Akhir 2022 kalau nggak salah udah ada ya, saya lupa lah. Berisiknya udah lama berisiknya Pak, tapi resminya belum lama. Ya resminya kan baru saat ini. Paling tidak tahun lalu saja Panji Media Utama itu sudah mensupport edukasi. Betul. Beberapa sekolah bahkan sudah diberikan mesin untuk disupport untuk sekolah, yang mana sekolah nanti bisa mempergunakan untuk edukasi di sana. Benar. Gambaran Pak Roni, kenapa masuk dunia edukasi Pak? Ya, edukasi sebenarnya idealisme kali ya Pak ya. Jadi ada teman saya itu yang ngajarin idealisme pendidikan itu sangat penting dan dia sangat memperjuangkan itu Pak. Jadi saya terinspirasi, diajakin, ya udah kita coba aja. Gitu. Jadi sekarang ini ada 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta yang kita sudah kasih mesin di sana. Karena saya yakin ketika mereka punya ilmu praktis ya. Jadi yang real di lapangan yang dibutuhkan seperti apa, nanti pemain digital printing juga akan kesulitan untuk nyari orang. SDM-nya. Jadi saya punya keyakinan seperti itu, bahwa dengan menyiapkan SDM yang sudah punya pengalaman, ya minimal kulit-kulit dasarnya dulu kita kasih tahu mereka, ketika mereka masuk ke industri ya mereka juga nggak akan kesulitan. Dan bagi pelaku industri, mereka juga nggak akan kesulitan untuk mencari sumber daya yang terkait dengan digital printing.
Kalau sekarang kan kebanyakan kita harus training orang dari awal, ya. Tapi kalau nanti sudah ada seperti ini, sudah berjalan, walaupun mungkin belum 100%, tapi paling tidak ke depan kita sudah punya tenaga kerja yang handal, yang apa ya, bahasa jangan siap pakai kali ya. Yang paling tidak stoknya SDM stok SDM sudah tersedia, gitu. Jadi buat teman-teman mungkin nanti ke depan, ya saat ini masih berlaku memang di Jakarta ya, gitu. Kalau mungkin di Jakarta nanti ke depan dalam 2 tahun 3 tahun ke depan butuh tenaga digital printing, sudah ada loh ya, udah ngerti gitu. Ya jadi lulus SMK pun mereka sudah siap. Itu idealismenya Pak. Walaupun berjalannya masih susah, tapi saya yakin dibantu dengan teman-teman yang juga sama percaya dengan kita, ini akan berjalan. Gitu. Ya semoga ini didukung lah ya. Dari sekolah juga didukung, terus dari pemerintah juga nanti didukung, semoga bisa dilihat. Kira-kira begitu Pak Rudi. Nah selain daripada itu, kalau kita bicara edukasi kan tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa membuka market baru dari sana. Setuju, betul sekali. Akan terbentuk dengan sendirinya. Akan terbentuk dengan sendirinya, cuman yang pasti kita akan coba fokus dengan apa yang sudah berjalan, kita akan evaluasi, kita akan coba untuk perbaiki, koreksi yang mana-mana yang kurang, yang mudah-mudahan ini nanti akan jadi makin lebih baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang juga baik juga. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Luar biasa Pak Roni. Terima kasih Pak Rudi. Paling tidak untuk ke depan cukup optimis dengan market yang ada. Harus Pak, harus. Saya yakin sekali bahwa kita punya tempat sendiri di Indonesia. Karena dengan walaupun istilahnya Mutoh ini coba untuk dibangkitkan kembali, ya mati suri Pak, mati suri ya. Ini sekarang waktunya ya. Untuk tampil. Betul. Ya. Terima kasih Pak Roni untuk. Terima kasih Pak Rudi kesempatannya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya sukses. Amin. Bisa demikian Sobat Print Media, wawancara dengan Pak Roni Rahmat, Panji Media Utama. Terima kasih.